Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah e-bisnis. Di sini yang beranggotakan saya Afifah Syafakira, Nela Desti Mandari, Haikal Dika Septiara, dan Fauzan Akbar. Dan di sini kami akan membahas mengenai chapter 12, 13, dan 14. Yang mana yang pertama akan saya bacakan yaitu soal pertama mengenai soal chapter 12. Nilai secara kritik sejauh mana operator jaringan seluler memainkan peran kunci dalam e-commerce seluler. Operator jaringan seluler, mobile network operator, memainkan peran kunci dalam e-commerce seluler. Peran sentral, MNO adalah penghubung utama antara pengguna akhir dan layanan e-commerce seluler. Keunggulan kompetitif MNO memiliki akses langsung ke data pelanggan seperti lokasi geografis dan perilaku internet yang memungkinkan personalisasi layanan. Tantangan, persaingan dengan operator virtual dan kebutuhan untuk memperluas layanan mereka seperti Volta Pigeon oleh T-Mobile menciptakan peluang sekaligus tekanan pada MNO untuk tetap inovatif. Soal yang kedua yaitu ilustrasikan keuntungan e-commerce seluler melalui contoh dunia nyata. Keuntungan e-commerce seluler salah satunya adalah ubiquity dan location share. Contoh dunia nyata, Starbucks. Nah, Starbucks ini dia menggunakan aplikasi pembayaran mobile yang memproses lebih dari 26 juta transaksi pada tahun pertama peluncurannya, memberikan kenyamanan pada pengguna untuk membayar kopi tanpa uang tunai. Coca-Cola melakukan promosi berbasis mobile seperti kampanye on-pack yang memungkinkan pengguna mendapatkan hadiah atau diskon melalui kode QR yang di-scan di lokasi penjualan. Yang ketiga yaitu berikan contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan diskusi bagaimana hal ini menambah nilai. NTT Docomo menyediakan layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi kartu kredit pada perangkat mereka untuk memudahkan pembayaran mobile, memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui layanan personal dan aman, menambahkan pendapat melalui pengurangan hambatan dalam pembayaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Naila Desti Mandari. Naila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan nomor 4. Pilih industri pilihan Anda dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi pertahanannya. Pengaruh pada retail tradisional. Pengguna barcode scanner dan aplikasi seperti Red Laser memungkinkan pelanggan membandingkan harga secara real-time di toko fisik, mengurangi daya tarik toko retail tradisional. Dan yang kedua yaitu adaptasi. Retailer seperti Walmart dan JCPenney mulai mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital melalui kampanye berbasis lokasi dan promosi digital. Selanjutnya, nomor 5. Renungkanlah bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan e-commerce seluler. Tantangan kepercayaan. Perusahaan meningkatkan keamanan transaksi mobile dengan menyediakan sertifikasi pihak ketiga untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang kedua, tantangan usability. Penyederhanaan desain antarmuka mobile seperti memberikan informasi yang jelas, meminimalkan input pengguna, dan mengoptimalkan navigasi untuk layar kecil. Contoh solusi, JC Pani membangun infrastruktur digital yang menghubungkan pengalaman belanja online dan offline, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan pengalaman yang mulus. Selanjutnya, soal chapter 13, nomor 1, mengilustrasikan 9 langkah peta jalan perumusan strategi e-bisnis melalui dunia nyata dengan contoh yang dikenal. Perusahaan yang dipilih yaitu Amazon. Satu, visi misi to be Earth most customer-centric company, where customer can find and discover anything they might want to buy online. Dua, tujuan meningkatkan efisiensi belanja online dengan mendominasi pasar e-commerce global. Tiga, nilai pelanggan memberikan pilihan produk yang luas, harga kompetitif, dan pengiriman cepat. Empat, segmentasi pasar dan target menargetkan semua segmen pasar, mulai dari pembeli individual hingga bisnis kecil. 5. Privasi, etika, dan keamanan. Amazon menangani data pelanggan dengan menggunakan enkripsi dan kebijakan data yang ketat. 6. Kemitraan. Amazon bekerja sama dengan mitra eksternal untuk penjualan di platformnya melalui program marketplace. 7. Struktur organisasi. Mengintegrasikan aktivitas e-commerce secara penuh ke dalam struktur organisasi mereka.
Delapan, modal biaya dan pendapatan. Menggunakan biaya transaksi, keanggotaan Amazon Prime, dan iklan sebagai sumber pendapatan utama. Sembilan, penyelarasan strategi. Menawarkan produk eksklusif online sambil mendukung distribusi fisik seperti toko Whole Foods. Soal nomor dua, tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis Bricks ke Click? Yang pertama, tantangan yang dihadapi yaitu brand awareness dan adaptasi konsumen. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan mengenal saluran online mereka, terutama jika merek baru digunakan. Yang kedua, konflik saluran. Risiko kanibalisasi antara saluran online dan offline yang membutuhkan penyelesaian strategi seperti intensif kepada mitra fisik. Tiga, investasi teknologi, meningkatkan infrastruktur TI dan keamanan data yang membutuhkan investasi yang besar. Empat, manajemen data, mengelola privasi data pelanggan dan menghindari risiko keamanan seperti hacking dan phishing. Dan yang terakhir, yaitu operasi multi-channel, menyelaraskan pengalaman pelanggan di kedua saluran online dan offline agar konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dijelaskan oleh Fauzan Akbar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal nomor 3. Menilai secara kritis tiga strategi penetapan harga yang luas untuk barang yang dijual secara online yang diuraikan dalam bagian 13.9. Harga sama, kelebihan konsistensi harga antara online dan offline membangun kepercayaan pelanggan. Kekurangan, tidak memanfaatkan insentif harga untuk menarik pelanggan baru. Contoh, Desko.com. Untuk harga yang lebih rendah, kelebihan menarik pelanggan baru dan membangun basis pelanggan yang lebih besar. Kekurangan mengurangi margin keuntungan dan menekan saluran offline jika tidak dikelola dengan baik. Contoh, alcampo.es. Untuk harga yang lebih tinggi, kelebihan mencerminkan biaya tambahan seperti pengemasan dan pengiriman. Kekurangan mengurangi daya tarik saluran online bagi pelanggan yang sensitif terhadap harga. Contoh, Ahol. Untuk nomor 4, pilih aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah berikut peta jalan strategi e-bisnis. Yang pertama, visi atau misi. Menjadi platform terkemuka untuk penyewaan lapangan futsal yang mudah, cepat, dan efisien. Dua, tujuan mempermudah pengguna dalam mencari dan menyewa lapangan futsal serta meningkatkan ketersiapan lapangan mitra hingga 80%. Tiga, nilai pelanggan. Menawarkan kemudahan penyewaan online, transparansi harga, dan fitur tambahan seperti ulasan pengguna. Empat, segmentasi pasar dan target. Menargetkan pemain futsal amatir hingga profesional, serta penyewa reguler seperti komunitas olahraga. Lima, privasi, etika, dan keamanan. Mengamankan data pengguna dengan enkripsi dan transparansi kebijakan privasi. Enam, kemitraan. Menjalin kerjasama dengan pemilik lapangan lokal dan sponsor untuk promosi. Yang ketujuh, struktur organisasi. Mengintegrasikan operasional ke dalam tim startup untuk menjaga fokus dan efisiensi. Yang kedelapan, model biaya dan pendapatan. Menggunakan biaya transaksi dan dari setiap penyewaan dan pendapatan iklan lokal sebagai sumber pendapatan. Dan yang terakhir, penyelarasan strategi. Mengintegrasikan platform dengan promosi offline seperti pemasaran di komunitas futsal lokal. Untuk soal chapter 14, soal yang pertama, di mana Anda memposisikan diri Anda dalam matriks Catalyst for Change. Untuk matriks Catalyst for Change membagi manajer menjadi 4 kategori berdasarkan kreativitas dan kemampuan analitis, novice, visionary, efficient performer, dan Catalyst for Change. Untuk menentukan posisi, yang pertama evaluasi kreativitas Anda. Apakah Anda sering memiliki ide baru atau inovasi? Apakah Anda bisa menghubungkan konsep dari berbagai bidang secara unik? Yang kedua,
Evaluasi kemampuan analitis Anda. Apakah Anda mampu memecah masalah kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan menganalisisnya secara mendalam? Yang ketiga, penilaian pribadi. Jika Anda memiliki kemampuan tinggi dalam kedua aspek, Anda mungkin berada di kuadran catalyst for change. Jika hanya salah satu aspek yang dominan, Anda mungkin berada di kuadran lain. Misalnya, visionary untuk kreativitas tinggi, tetapi analisis rendah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Fauzan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Dika Septiana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari chapter 14. Yang kedua, diskusikan penilaian Anda dengan rekan kerja. Di bidang mana mereka menyarankan Anda untuk meningkatkan kemampuan. Jika berada di kuadran visionary, mereka mungkin menyarankan untuk meningkatkan kemampuan analitis, seperti menggunakan data atau framework dalam membuat keputusan. Jika di kuadran efficient performer, mereka mungkin menyarankan agar lebih terbuka terhadap ide-ide baru atau berpikir kreatif tanpa terlalu cepat menilai kelayakannya. Tujuan diskusi ini adalah untuk mendapatkan perspektif tentang area spesifik yang memerlukan peningkatan baik dalam kreativitas maupun analisis. Yang ketiga, bagaimana studi kasus dapat membantu mengembangkan strategi kreatif. Berikan beberapa contoh. Bagian 14.3 Learning about e-business through case studies menjelaskan manfaat studi kasus dalam mengembangkan strategi kreatif. Yang pertama, sebagai konteks untuk analisis. Studi kasus memungkinkan Anda mempelajari tantangan dan peluang di dunia nyata. Yang kedua, contohnya yaitu studi kasus tentang Nordea Bank yang memimpin dalam e-banking dapat membantu memahami bagaimana inovasi. Yang ketiga, sebagai konteks untuk penerapan konsep. Studi kasus memberikan skenario realistis untuk menerapkan konsep seperti 5 kekuatan Porter atau rantai nilai. Contoh, sebuah studi tentang perusahaan e-commerce dapat membantu Anda menerapkan model ECDP, Information, Communication, Distribution, and Transaction, untuk memahami rantai nilai digital. Yang keempat, sebagai sumber inspirasi. Studi kasus lintas industri dapat memberikan ide kreatif yang dapat diterapkan pada industri Anda sendiri. Contoh, strategi Ducati dalam menjual produk secara eksklusif online dapat menginspirasi strategi pemasaran digital di sektor lain. Yang keempat, apakah masuk akal untuk mendapatkan pemahaman yang luas sebelum mendalami Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk yang kelima ini bagaimana meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja. Untuk yang pertama itu ada extending the depth of the analysis, menyarankan cara untuk meningkatkan ke dalam analisis. Yang pertama, gunakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi elemen penting. Framework seperti Portrait Five Focus atau Value Change membantu memecahkan masalah menjadi komponen. Contohnya dalam analisis pasar online, kita dapat menggunakan fair cost untuk memahami daya saing, hambatan masuk, dan kekuatan pembeli. Nah, terus ajukan pertanyaan mengapa. Nah, di sini ada pendalaman analisis dimulai dengan terus bertanya mengapa hingga Anda mencapai akar penyebab satu masalah atau peluang. Contohnya, dalam menganalisis mengapa eBay sukses, mungkin kita menemukan bahwa network effects adalah kuncinya. Nah, selanjutnya fokus pada elemen yang relevan secara selektif. Alih-alih mencoba mendalami semua aspek, pilih beberapa variabel penting untuk dianalisis lebih lanjut. Contohnya nih, ketika menganalisis pasar baru, Anda dapat memilih untuk fokus pada hambatan masuk dan biaya transaksi. Dan yang keempat, memanfaatkan data dan teknologi. Gunakan data untuk mendukung keputusan. Contohnya, Jeff Bezos menggunakan data rinci untuk mengevaluasi layanan pelanggan Amazon. Baik,
Nah, mungkin itu penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai chapter 12, 13, dan 14. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.